Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Baiklah kita tenang dan kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan. Gereja hadir di tengah-tengah dunia untuk memberitakan dan menyaksikan karya penyelamatannya dan membawa damai sejahtera bagi semua. Dalam ungkapan syukur karena ulang tahun Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, mari kita memuji Tuhan dengan tuntunan tema bertekun di dalam doa bersama. Sidang jemaat Tuhan diundang bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan. PKJ 58 ayat 1 dan 2, semua yang tercipta, dan kalimat-kalimat selanjutnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Salam kepada kamu dari segala orang kudus. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Kita membaca Mazmur secara berbalasan. Mazmur pasal 68 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Ayat yang ganjil saya yang membaca dan ayat yang genap sidang jemaat yang membaca. Saya ulangi, Mazmur pasal 68 ayat 1 sampai yang ke-10. Ayat yang ganjil saya yang membaca dan ayat yang genap sidang jemaat yang membaca. Firman Tuhan berbunyi demikian. Perarakan kemenangan Allah untuk pemimpin biduan. Mazmur Daud, nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, bermazmurlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ia Allah
ketika engkau maju berperang di depan umatmu, ketika engkau melangkah di padang belantara. Bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah engkau siramkan, ya Allah. Engkau memulihkan tanah milikmu yang gersang. Amin. Kita memuji Tuhan. Mazmur 68 ayatnya yang ke-7. Ya Allah, perarakanmu, dan kalimat selanjutnya. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita akan mendengarkan dasatita atau 10 hukum. 10 hukum atau dasatita dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Berbunyi demikian. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadat kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya.
Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Mazmur 119 ayat yang pertama, selamat bahagia, dan kalimat-kalimat selanjutnya. Silakan duduk. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Dengan segala kerendahan hati sebagai gerejamu, kami mengaku belum sanggup mewujudkan kesatuan sebagai tubuh Kristus untuk saling menerima dan saling menghargai dalam kepelbagaian. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk saling menerima dan mengampuni satu dengan yang lain sebagai tubuh Kristus. Kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 36 ayatnya yang pertama, dihapuskan dosaku, dan kalimat selanjutnya. Berita anugerah kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan. Berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Yesaya 9 ayat 1. Kita akan memberikan persembahan syukur, nas persembahan. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Sementara kita jalankan pundi, kita memuji Tuhan, tangiara kasugiran, kamawatanan, dan kalimat selanjutnya.
membawakan persembahan kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, pada siang hari ini Tuhan, kami telah selesai memberikan tanda ungkapan syukur kami kepadamu, baik itu yang kami serahkan di tempat ini maupun yang kami serahkan di rumah kami masing-masing. Kiranya Tuhan ajar kami untuk menggunakan dengan baik apa yang kami sudah berikan kepadamu. Bapa dalam sorga, inilah doa ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam anakmu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Kita memuji Tuhan, nyanyian rohani 129, ayatnya yang ketiga, murah menghormati dan kalimat selanjutnya. Kita akan membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan. Mari kita meminta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena kesempatan ini Tuhan memberikan waktu untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga memampukan kami untuk membaca, mendengar, dan memahami, lalu memperlakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah, sebab kami telah siap mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan yang pertama yaitu Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus terangkat ke sorga. Maka bertanyalah mereka berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang.
Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan. Amin. Pembacaan yang kedua terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Demikian firman Tuhan. Amin. Untuk pembacaan yang ketiga dari Injil Yohanes 17 ayat 1 sampai 11. Jemaat saya jemput bangkit berdiri. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Doa Yesus untuk murid-muridnya. Firman Tuhan berbunyi demikian. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus.
Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pembacaan kita perenungan pada pagi hari ini diberikan sebuah topik atau judul, bertekun di dalam doa bersama. Orang yang sangat bertekun berdoa menunjukkan kedisiplinan spiritualitas yang tinggi. Tekun berdoa juga menjadi penciri adanya hubungan yang intim, dekat, dan khusus di antara orang percaya dengan Tuhan. Doa Yesus dalam Yohanes 17 pun menunjukkan adanya hubungan yang sangat intim, dekat, dan khusus antara Yesus dengan murid-muridnya. Yesus tahu bahwa tak selamanya ia ada di dalam dunia bersama muridnya. Setelah selesai karya penyelamatan dikerjakan di kayu salib, kematiannya, lalu berpuncak pada peristiwa kebangkitannya atau Paskah. Selanjutnya, Yesus akan kembali ke surga kepada Sang Bapa yang memberi mandat pengutusan. Yesus pun sungguh tahu bahwa dunia tempat umat percaya sangat tidak aman, karena penuh godaan, tantangan,
dan cobaan yang bisa membuat manusia setiap saat jatuh ke dalam dosa. Dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17 dikatakan bahwa Yesus menjanjikan roh penolong atau roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, untuk melanjutkan pekerjaan dan perlindungan kepada umat percaya. Tetapi sangat dibutuhkan respon yang baik dan konsisten memelihara hubungan yang baik dari umat percaya dengan hidup dalam perintah Allah dan melakukannya. Yohanes 14 ayat 15. Karena itulah Yesus menaikkan doa syafaat sebagaimana yang dituliskan dalam Yohanes 17. Doa syafaat Yesus itu terdiri atas 3 bagian, yaitu pertama, ayat 1 sampai 8 merupakan doa untuk diri Yesus. Yang kedua, ayat 9 sampai 19 merupakan doa untuk murid-muridnya. Ketiga, ayat 20 sampai 26 merupakan doa untuk semua orang percaya. Yesus memberikan teladan yang luar biasa. Yesus punya hubungan keesaan dengan Bapa. Keesaan itu juga hendaknya diturunkan kepada umat percaya. Alasan mendasar mengapa orang percaya harus tekun berdoa, baik secara pribadi dan secara bersama, yaitu A. Untuk menunjuk honest penumsi. Kalau di bahasa Indonesia kan agar mereka semua menjadi satu. Ini diambil dari ayat amanat perpisahan, yaitu pengajaran terakhir Yesus dalam Yohanes 17 ayat 21, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam Aku dan Aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Lalu dilanjutkan dalam ayat 22, dan Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Kedua ayat tersebut menunjukkan adanya hubungan keesaan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Keesaan Allah Tritunggal. Keesaan Allah Tritunggal dengan umat kepercayaan dan keesaan antara umat percaya agar tekun membangun iman dan pengharapan yang sama atau hidup dalam keesaan umat percaya. Yohanes 17 ayat 11. Bagian B, menghadirkan Tuhan dalam pergumulan, rencana, dan permohonan dan syukur kita. Doa Tuhan Yesus di Taman Getsemani, Matius 26 ayat 39, katanya, "Ya Bapakku, jikalau kiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Doa Tuhan Yesus ini hendak mengajarkan kepada kita agar hanya Tuhan yang dipermuliakan di dalam hidup kita. Janganlah nama Tuhan dipermalukan dalam hidup kita. Dalam frame berpikir seperti itulah kita berdosa. Menghadirkan Tuhan dalam pergumulan, rencana, dan permohonan dan bersyukur.
Bagian C, menyejukkan hati dan pikiran. Jika kita berdoa dengan tulus dan sungguh berserah, maka kita hendak mengizinkan Tuhan untuk hadir dalam rencana, dalam pergumulan, permohonan dan syukur kita. Dengan berserah berarti kita mau meminta kuasa pengasihannya untuk melindungi dan untuk memberkati kita. Maka hati dan pikiran kita akan menjadi sejuk dan damai. Damai yang melampaui pikiran kita manusia. Kita bandingkan Filipi 4 ayat 6 dan 7. Meskipun kita belum mendapatkan apa yang diminta kepada Tuhan, tetapi kita telah mendapat hati dan pikiran yang tenteram karena berserah kepadanya. Orang yang dapat merangkai kata dalam doa adalah mereka yang mampu menguasai dirinya dan tenang. Firman Tuhan, kuasailah dirimu dan jagalah, jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Bagian D, menjadi saluran berkat Tuhan. Lewat doa kita bisa menikmati kasih, berkat, dan pertolongan Tuhan dalam hidup ini. Firman-Nya berkata, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Yakobus 4 ayat 2. Bagian E, sebagai sarana datang kepada Tuhan setiap saat. Tuhan selalu rindu kepada kita dan rindu kita selalu datang kepadanya. Doa menjadi sarana yang kita bisa datang kepada menjumpai Tuhan setiap saat. Firman-Nya, marilah kepada aku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah huk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Matius 11 ayat 28 dan 29. Bagian F, Tuhan mau agar umat tekun berdoa dan bersyukur kepadanya. Penciri atau ciri umat yang percaya kepada Yesus adalah tekun berdoa. Beberapa ayat pendukungnya. Menaikkan syukur kepadanya berdasarkan Kolose 4 ayat 2b dan seterusnya. Bagian G, sarana pengakuan dosa dan solidaritas persekutuan. Tuhan menyiapkan sarana doa agar kita gunakan untuk mengaku dosa dengan tulus, membangun gerakan solidaritas bersama melalui gerakan doa, untuk menikmati kuasa Allah lewat doa. Firman-Nya demikian berdasarkan Yakobus 5 ayat 16. Karena itu, hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Bagian H, sarana menyaksikan mujizat Allah. Lewat doa, Yesus mengizinkan kita menikmati mujizat kuasa-Nya. Misalnya melalui cerita Yesus yang membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari mati, berdasarkan Yohanes 11 ayat 41 dan 42. Yesus menyembuhkan orang lumpuh, orang cacat, orang buta, orang tuli, dan lain-lain. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-70 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI pada tanggal 25 Mei 2020, maka firman Tuhan yang kita baca hari ini menjadi sangat momental untuk direfleksikan dalam memaknai perjalanan semangat gerakan ekumene dalam gereja-gereja yang tergabung dalam wadah PGI.
Spirit ut omnes unum sin, atau agar mereka semua menjadi satu, menjadi landasan dan energi inti untuk gerakan komunikal dalam kekristenan menuju keesaan. Spirit itu pun banyak mewarnai topik-topik khotbah dan renungan untuk mengkampanyekan keesaan gereja. Semoga firman Tuhan menjadi berkat bagi kita dalam kehidupan ini. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Saya akan membaca satu ayat dalam Yohanes 17 ayat yang ke-9. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milik-Mu. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat dan kita akhiri doa kami. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu bahwa Tuhan boleh memberkati kami dalam ibadah hari Minggu pada saat ini. Walaupun kami tidak seberapa dan kami percaya bahwa jemaat-Mu berada di rumah mereka masing-masing. Berkati ibadah ini dan kami percaya juga bahwa kami adalah satu di dalam Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami baca menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Dan kami juga tetap berdoa bahwa kami tetap satu. Tuhan ada dalam kami dan kami ada dalam Tuhan. Berkati pekerjaan anggota jemaat, terlebih pada saat ini mereka boleh menerima hasil kerja mereka melalui sawah. Kiranya Tuhan berkati itu sehingga dapat dipergunakan dengan baik dalam kehidupan mereka dan memuliakan nama Tuhan. Kami tetap berdoa menghadapi virus corona ini. Berkati kami semua sehingga kami boleh berperan untuk memutus rantai tersebarnya virus corona. Bukan hanya pemerintah tetapi kami masyarakat, kami anggota jemaat, sehingga suatu saat virus ini akan berakhir. Kami akan meneruskan hidup berdasarkan kasih karunia-Mu, dan tentunya Tuhan yang menghilangkan dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa buat panitia pembangunan gedung gereja yang sedang memikirkan untuk pembangunan gedung gereja sehingga bisa mengkoordinir dan pembangunan itu boleh selesai kami tempati menjadi kesaksian di tengah-tengah kehidupan. Berkati tukang yang mengerjakannya sehingga boleh mengerjakan dengan sukacita, menjadi kesaksian dalam kehidupan mereka. Pakailah orang-orang dan seluruh anggota jemaat-Mu untuk mengambil bahagian dalam penyelesaian pembangunan gedung gereja ini. Kami juga berdoa buat anak-anak anggota jemaat-Mu yang jauh terpisah dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan berkati, dan dalam pertumbuhan Tuhan berkati sehingga bertumbuh berdasarkan kehendak-Mu. Yang menuntut pengetahuan boleh mendapatkan pengetahuan yang baik. Yang sementara mencari pekerjaan kiranya Tuhan dahului sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Yang sedang bekerja kiranya Tuhan berikan kesabaran dan hikmat dan tanggung jawab untuk mengerjakan itu, sehingga boleh dikerjakan dengan penuh sukacita, menghasilkan yang terbaik. Kami akan meneruskan hidup ini, kiranya Tuhan berkati sehingga kami boleh lalui seturut kehendak-Mu. Kami akan meneruskan hidup ini, kami akan kembali, dan jemaat-Mu di rumah kiranya Tuhan berkati mereka masing-masing sehingga mereka boleh hidup berdasarkan kasih karunia-Mu,
saling mendoakan satu sama lain, bahkan memuliakan nama Tuhan. Inilah kami yang datang mengucap syukur, memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang di rumah, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Berdasarkan Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Sidang jemaat Tuhan, saya jemput bangkit berdiri. Dan kita memuji Tuhan. PKJ 165 ayat yang pertama, janji yang manis, dan kalimat selanjutnya. Pergilah dan jadikanlah Kristus sebagai pemimpin hidupmu, dan tetaplah bertekun dalam doa bersama. Lakukanlah kehendak Allah dalam hidupmu, sehingga melalui kehidupanmu hanya Kristus yang dimuliakan. Kiranya Tuhan berkenan. Haleluya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 249 ayat yang pertama, serikat persaudaraan dan kalimat selanjutnya. Berdirilah teguh, sempurna.
Jemaat disilakan duduk. Demikianlah ibadah kita. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Segenap Majelis Jemaat Bure, cabang kebaktian Kalvari Bangali, dan tempat kebaktian Batra mengucapkan selamat beribadah. Tuhan yang dimuliakan, Tuhan memberkati.